Pernahkah kamu mendengar tentang sosok wanita cantik berambut panjang yang sering terlihat melintas di jembatan penyeberangan Gunung Tabur? Tepat di atas aliran sungai Segah yang deras dan gelap, konon sosok itu bukan manusia biasa. Ia dikenal warga sebagai si manis penunggu jembatan. Banyak yang bilang wajahnya menawan, namun siapapun yang menatap matanya terlalu lama tak pernah kembali dengan jiwa yang sama. Malam-malam di jembatan itu kini tak lagi sunyi karena suara langkah dan tawa lembut masih terdengar meski tak ada seorang pun di sana. Halo sobat malam semuanya, selamat datang kembali di channel Cerita Misteri yang akan menemanimu menjelajahi sisi gelap dunia yang jarang diceritakan orang. Kali ini aku akan membawakan kisah menyeramkan yang berasal dari Gunung Tabur, sebuah daerah di tepian sungai Segah, Kalimantan Timur. Tempat yang indah di siang hari, tapi berubah menjadi wilayah penuh misteri saat matahari terbenam. Siapkan dirimu, redupkan lampu, pasang headset, dan biarkan cerita ini membawa imajinasimu ke jembatan yang konon menjadi tempat bersemayamnya si manis penunggu jembatan. Sebelum kita mulai lebih dalam, aku ingin tahu dulu nih, kalian sedang menonton dari kota mana? Coba tulis di kolom komentar. Siapa tahu ternyata ada yang berasal dari daerah Gunung Tabur juga. Siapa tahu kamu pernah melewati jembatan itu, atau bahkan pernah melihat sosok misterius yang sama. Karena banyak warga sekitar yang bersumpah mereka pernah melihat perempuan berpakaian putih melambai pelan dari atas jembatan saat malam mulai turun. Jangan lupa juga, sebelum lanjut ke cerita utama, tekan tombol like-nya dulu. Ya, biar aku makin semangat buat terus menghadirkan kisah nyata dari berbagai daerah di Indonesia. Tulis komentar kalau kamu pernah mengalami kejadian serupa, dan klik tombol subscribe supaya kamu gak ketinggalan cerita seram lainnya. Karena di channel ini, setiap minggu kita akan menguak misteri-misteri kelam yang mungkin masih tersembunyi di sekitar kita. Termasuk kisah menyeramkan dari sungai Segah ini. Malam itu, kabut turun perlahan di sekitar jembatan penyeberangan Gunung Tabur. Sungai Segah mengalir deras di bawahnya, membawa suara gemuruh yang entah mengapa terdengar seperti bisikan. Jembatan itu seolah memiliki nyawa sendiri. Setiap papan kayunya berderit, setiap tiangnya menjerit, tertiup angin malam. Menurut warga, jembatan itu dibangun pada akhir tahun 1980-an ketika arus transportasi mulai ramai. Tapi sejak awal pembangunannya, selalu saja terjadi kejadian aneh. Pekerja yang memasang tiang di tengah sungai sering mendengar tangisan perempuan. Padahal tak ada siapapun di sekitar. Seorang pekerja bahkan mengaku melihat bayangan wanita berdiri di atas permukaan air, seolah sedang menunggu sesuatu. Kejadian demi kejadian mulai muncul setelah jembatan itu rampung. Warga menamainya si manis penunggu jembatan karena sosok yang terlihat selalu tampak begitu cantik, berkulit putih pucat, rambut hitam panjang terurai, dan memakai gaun kuning lembut yang berkilau di bawah sinar bulan. Namun, jika diperhatikan lama-lama, wajah cantik itu berubah perlahan menjadi pucat keabu-abuan dengan mata hitam legam dan senyum yang terlalu lebar untuk ukuran manusia. Cerita paling terkenal datang dari seorang pengemudi ojek malam bernama Roni. Ia biasa melintasi jembatan itu setiap tengah malam, mengantar penumpang dari arah pasar menuju perumahan di seberang sungai. Suatu malam, ia mendapat penumpang perempuan
yang memintanya diantar ke ujung jembatan. Roni tak curiga. Gadis itu tampak sopan, memakai baju kuning. Rambutnya panjang menutupi wajah. Selama perjalanan, ia hanya diam. Tapi ketika mereka mendekati tengah jembatan, Roni mulai merasa hawa dingin menjalari punggungnya. "Mas, pelan-pelan aja ya di sini. Aku sering jatuh." Suara gadis itu lembut, tapi anehnya seperti bergetar dari dua arah. Ketika Roni menoleh untuk memastikan, gadis itu sudah menatapnya dengan wajah pucat, senyum mengembang, dan mata hitam besar. Dalam sekejap, tubuhnya menghilang, meninggalkan bau melati yang pekat. Motor Roni oleng dan hampir terjun ke sungai. Ia berhasil menahan stang. Tapi semenjak malam itu, ia tak pernah mau melintasi jembatan itu lagi. Beberapa tahun kemudian, muncul cerita lain. Seorang pelajar perempuan bernama Winda berjalan pulang seusai belajar kelompok. Ia memilih menyeberang lewat jembatan karena jalan utama sedang diperbaiki. Ketika melewati tengah jembatan, Winda mendengar langkah kaki lain di belakangnya. Ia menoleh, tak ada siapapun. Namun suara itu terus mengikuti. Semakin cepat. Tiba-tiba dari arah depan muncul perempuan bergaun kuning. Rambutnya menutupi wajah, tapi senyumnya terlihat samar. Winda ingin berlari, tapi tubuhnya kaku. Wanita itu melangkah, mendekat, dan suaranya berbisik di telinga Winda. "Kau tahu, aku dulu sepertimu, menyeberang sendirian malam-malam begini." Lalu terdengar suara cipratan air, dan sesaat kemudian tubuh Winda sudah tergeletak pingsan di ujung jembatan. Saat ditemukan warga, di tangannya terdapat bunga melati basah. Warga Gunung Tabur percaya sosok si manis itu adalah arwah seorang gadis yang meninggal tragis di tempat yang sama puluhan tahun silam. Konon, ia seorang mahasiswi yang menumpang kendaraan ke kampus. Tapi di tengah perjalanan, sopir yang jahat mencoba berbuat tak senonoh. Gadis itu melarikan diri dan berlari ke jembatan. Namun karena malam gelap dan kabut tebal, ia tergelincir dan jatuh ke sungai Segah yang deras. Tubuhnya baru ditemukan 3 hari kemudian dalam keadaan mengenaskan. Sejak saat itu, banyak kejadian aneh terjadi. Kadang di malam Jumat, ada warga yang melihat perempuan bergaun kuning duduk di pagar jembatan sambil menyisir rambutnya. Kadang terdengar suara tawa lembut atau panggilan manja memanggil nama seseorang yang tidak ada. Bahkan petugas penjaga malam yang biasa berpatroli pun beberapa kali mengaku melihat bayangan wanita melintas tanpa suara. Pernah suatu malam, 2 orang pemuda iseng mencoba menguji nyali. Mereka membawa kamera dan berjalan di atas jembatan sambil merekam. Saat kamera diputar kembali, terlihat jelas di salah satu frame ada sosok perempuan berdiri di belakang mereka, tersenyum. Tapi yang paling menakutkan, sosok itu tetap menatap kamera. Bahkan setelah gambar berganti, malam-malam di Gunung Tabur kini jarang sepi. Banyak kendaraan yang memilih memutar lewat jalur lain. Meski lebih jauh, jembatan itu tetap berdiri kokoh, tapi aura dinginnya terasa aneh. Seperti ada sesuatu yang masih menunggu. Mungkin arwah itu belum tenang, atau mungkin dia hanya ingin seseorang menemaninya di tengah kesunyian Sungai Segah. Beberapa dukun pernah mencoba melakukan ritual pembersihan, namun mereka mengaku selalu gagal.
Konon, sosok itu bukan arwah biasa, melainkan makhluk penunggu lama yang mengambil wujud gadis malang tersebut. Ia disebut penjaga batas, yang menjaga agar sesuatu dari dalam sungai tidak naik ke daratan. Namun, untuk itu, ia memerlukan pengganti. Dan karena itu, setiap beberapa tahun, selalu ada kejadian orang terjatuh di jembatan itu tanpa sebab yang jelas. Warga kini memperlakukan jembatan Gunung Tabur dengan hormat. Setiap kali melewati, mereka menunduk sedikit atau melempar bunga ke sungai. Mereka percaya, selama menghormatinya, si manis tidak akan mengganggu. Tapi bagi yang sombong, menertawakan cerita ini seringkali mendapat pengalaman yang membuat mereka tak pernah berani lewat situ lagi. Dan sampai hari ini, setiap kali bulan purnama muncul di atas Sungai Segah, banyak pengemudi yang bersaksi melihat seorang wanita cantik berdiri di tengah jembatan, melambai lembut, seolah meminta ditemani menyeberang. Kisah si manis penunggu jembatan Gunung Tabur bukan sekadar cerita hantu biasa. Ia menjadi bagian dari kepercayaan dan peringatan bagi warga sekitar agar selalu waspada saat malam tiba. Entah benar atau tidak, satu hal pasti, jembatan itu menyimpan misteri yang belum bisa dijelaskan secara logika. Di balik keindahan Sungai Segah yang mengalir tenang, ada kisah tragis, rasa kehilangan, dan mungkin arwah yang masih menunggu keadilan yang tak pernah datang. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan kisah malam ini. Ingat, setiap tempat punya penjaganya masing-masing, dan tidak semua senang diganggu. Jika kamu suatu hari melewati jembatan di atas Sungai Segah saat malam, jangan menoleh ketika mendengar ada yang memanggilmu dengan lembut. Bisa jadi itu bukan manusia. Sampai jumpa di kisah mistis berikutnya. Tetap waspada, tetap berdoa, dan jangan lupa selalu percaya bahwa yang tak terlihat kadang justru paling dekat dengan kita.